Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi. Perkenalan, nama saya Mario. Saya dari Bhinneka Farm Boyolali. Nah, ini yang diperlukan itu apa? Yang pertama, terus terang, yang pertama pencitraan, Mbak. Terus terang aja. Sekecil-kecilnya farm jenengan harus dikasih nama. Saya pun Bhinneka Farm, saya itu dulu namanya bukan Bhinneka Farm. Awal saya buka namanya Bejo Mulyo namanya. Tapi karena nyuwun sewu banyak matinya, saya ruwat jadi Bhinneka. Terus terang aja. Karena nggak jadi Bejo. Jadi kita awal namanya Bejo Mulyo. Kemudian saya ganti Bhinneka. Bhinneka itu nama anak-anak saya ada Bhinnekanya. Jadi dari mertua saya wis dikasih nama ganti aja. Biar anak lah. Pakai nama anak saya belakangnya ada Bhinnekanya. Dan kalau saya di Jawa terus terang di desa selamatan itu sering saya. Jadi saya bangun itu selamatan bisa 3 kali. Waktu gagal kita ganti nama selamatan lagi. Terus aja. Karena mertua saya masih kejawen masih kejawen. Jadi kita fan nomor 1 itu pencitraan, Mbak. Dulu saya ketemu Mas Perdana, Mas Eko, itu saya masih kandang itu masih populasi sekitar 400 sampai 500 ekor. Tuh. Sebelum saya dapat investor. Sekarang saya populasi mungkin kalau di kandang 2000-an lah. Sekitar 2000. Nah, pencitraan ini apa? Yang pertama kita harus nama. Nama, saya lihat istilahnya nyun sewu di domba kambing ini paling gampang di Facebook. Jadi saya berusaha orang tuh yang penting tahu dulu Bhinneka Farm di mana, seperti apa. Saya asal upload aja, Pak. Numpang absen, teman-teman. Di foto kandangnya, di foto dombanya. Tidak langsung menjual saya. Jadi kalau mungkin nanti bisa dilihat di Facebook saya, fair-fairan saya pencitraan dulu. Kayak kurban saya pencitraan, saya dapat kontrak dengan Nurul Hayat, saya nggak untung, saya nggak apa-apa. Tapi nanti kembali ke modal masing-masing Pak. Nyun sewu. Kalau saya dulu memang pikirannya mau tahu ini berhasil atau enggak. Dan saya istilahnya pencitraan ini nomor 1. Jangan sampai punya cuma 20 misalnya 30, 40, 50 ekor nggak dikasih nama. Nanti orang pasti nggak tahu. Jadi nama itu paling penting kalau buat saya. Kalau nggak dikasih nama, nyari di mana? Di Pati, Patinya mana? Mriko Kidul, Kulon. Nah, niku susah. Dikasih nama, dikasih di map, ditulis aja, PD aja, nggak usah istilahnya. Yang saya nggak usah. Wah, saya malu, ternak saya dikit, nggak perlu. Saya sering lihat Facebooknya Pak Camat, meskipun saya baru pertama kali ketemu nih. Beliau di Facebooknya kan juga saya lihat itu kan bagus buat video-video. Saya ternaknya nggak tahu Pak, tapi saya sering lihat kadang diumbar Pak, saya lihat sama istrinya. Nah itu terus terang saya baru pertama kali kenal ini. Tapi saya tahu karena itunya menarik di Facebooknya menarik. Terus beliau ini saya lihat juga di grup-grup kadang-kadang komen. Kalau ada sakit, domba apa itu komen. Jadi saya seringnya di Facebook awal-awal. Jadi kita fair-fairan, jenengan nggak usah ragu, nggak usah minder. Dulu ya saya ngomong terbuka Mas Perdana ini orangnya paling pemalu kalau di mitra saya. Padahal populasinya besar, kandangnya besar. Tapi dia malu untuk ke Facebook, ke ini update status dan lain-lain. Nggak perlu malu Pak. Istilahnya di sini kita kan tim tim. Jadi penjualan saya pun dia mau belantik, saya belantik kok. Saya tiap hari itu datang bakalan sekitar 100 sampai 150 ekor per hari. Dan itu bukan saya ternak sendiri. Saya beli dari bakul. Kemarin saya baru ngambil dari Kudus, saya ngambil dari Pati, Mas Eko. Tapi sekarang Mas Eko nggak pernah nyetor Pak, karena udah rame. Kalau dulu saya seminggu 2 kali saya di story. Jadi nanti kita fair-fairan, nanti untuk kerjasamanya saya jelasin Jadi yang pertama ini pencitraan itu paling penting, jangan dilupakan, nggak usah minder, intinya itu aja. Nyun sewu banyak yang teman-teman mitra itu
Wah, saya kecil, ternaknya kecil, nggak usah takut Pak. Kalau ngomongin baru, saya juga baru. Tapi saya terus terang, nyun sewu nggih, saya tahun lalu itu fair-fairan ya. Saya paling males dengan orang-orang lama yang merasa superior. Fair-fairan aja. Saya di Jawa Tengah mungkin kalau orang ngomong saya provokator. Di Facebook saya boleh dilihat. Karena apa? Saya merasa peternak pemula ini kayak diinjak loh Pak. Mau jual susahnya minta ampun. Kalah yang punya nama-nama besar. Padahal yang nama besar nyuwun sewu nggih, belum tentu dia ternaknya juga bagus. Jadi saya dari situ saya mulai pencitraan harus dilakukan. Kita meskipun masih baru, kita juga butuh uang Pak, intinya itu aja. Kita butuh uang, gimana caranya jenengan itu bisa masuk di sela-sela orang-orang lama. Nah, caranya gimana nanti ada Pak. Kemudian nomor 2, ya pasti modal gitu. Modal itu pasti. Kenapa saya pakai investor? Karena semakin banyak ternak saya, untungnya semakin besar. Jadi di ternak ini terus terang nggih, kalau lihat di YouTube mungkin 10 ekor jadi 200, jadi 300, saya terus terang nggak percaya Pak. Karena apa? Itu waktunya sangat lama nggih. Waktunya sangat lama, makanya butuh modal. Karena ternak ini untungnya nggak banyak, saya fair-fairan aja, untungnya nggak banyak. Kalau mau banyak harus semua lininya dikerjakan. Semua lini dikerjakan, istilahnya nyun sewu nggih, nggak harus kita itu ternak, yang penting kita punya teman. Punya teman. Di tempat saya mungkin yang udah sering komunikasi dengan Mas Perdana, Mas Eko, kita fair-fairan kok. Niki saya jual sekian, mau dijual sekian. Tapi saya selalu terbuka Pak. Dalam arti mau ngambil untung berapa, silahkan. Saya belinya sekian, ininya sekian, nggak ada masalah. Hasil akhirnya apa? Pembeli itu beli, tapi nggak kapok, intinya itu aja. Jadi kalau nyun sewu nggih, banyak orang ternak itu pengennya untungnya banyak. Beli di pasar misalnya nggih 1 juta, pengen jualnya untungnya sebanyak-banyaknya 1,5, 2 juta. Dengan cara apa? Misalnya ngapusi nggih. Bukan ternaknya sendiri, ngakunya ternak saya sendiri umur 4 bulan, padahal dia nggak tahu umurnya. Kelihatan besar, dipelihara 1 bulan poel. Nah itu kan nanti kapok gitu. Jadi fair-fairan modal ini sangat perlu Pak. Terutama kalau dengan ternak, jangan sampai modal dihabiskan di depan gitu. Karena pengalaman saya sampai utang. Sebelum saya ada investor, saya kehabisan modal. Karena setelah saya nemu jalannya, baru uangnya habis. Akhirnya saya pakai investor terus terang aja. Kemudian nomor 3 ini trading. Trading itu buat kandang jenengan itu sebagai apa nggih? Seperti showroom. Jadi kalau bisa kandang jenengan itu showroom. Kalau misalnya orang nyari, nyun sewu nggih, pengalaman saya nggih. Orang beli domba itu nggak cuma lihat dombanya Pak, tapi lihat orangnya. Pertama pasti kenal dulu. Di tempat saya banyak, Mas punya awasi enggak? Saya enggak punya. Tapi rata-rata bisa dicarikan enggak Mas Mario? Kemarin yang dari Blora, Mas dorper Mas untuk impor. Saya bukan importer Pak. Tapi beliaunya dipercayakan ke saya. Ya saya ngomong Pak, ini dari akar rumput 27.500.000. Ini transportnya sekian. Saya transfernya dilebihin terus terang. Jadi saya fair-fairan, saya bukan importer. Dan saya harga kalau misalnya ada impor dan lain-lain saya nggak pernah menutupi. Saya share semua nomornya. Kalau orangnya percaya sama saya dikasih lebih, saya terima kasih. Terus terang aja itu. Jadi trading ini sangat penting ya. Jadi kan nggak trading, punya 100 ekor, itu panennya masih setahun yang akan datang Pak. Jadi kalau saya nggih nyuwun sewu nggih, saya nggak percaya kalau kita ternak itu harus nunggu 1 tahun 2 tahun baru hasil, saya nggak percaya. Karena saya niki tadi yang disebutin Mas Perdana ya, saya bukan untuk sambilan, usaha saya cuma ini satu-satunya. Jadi saya utama, dan anak saya 3 Pak, masih kecil tapi anaknya 3 saya. Jadi saya tetap tiap bulan harus dapat uang. Jadi saya harus putar otak gimana caranya saya dapat uang. Kalau misalnya dengan breeding nggih, nyuwun sewu nggih, di YouTube atau siapapun itu ngomong nanti kalau anak betina nanti dipelihara. Anak betina dipelihara dikembangin nggih. Ini mungkin agak lain saya nggih. Saya nggak percaya itu Pak.
Semua domba saya jual. Saya nggak mau betina saya pelihara. Karena apa? Saya udah punya pejantan yang full blood, yang Texel atau F1 saya pakainya. Itu kalau saya kawinkan dengan lokal, umur 4 bulan, itu harganya sama dengan umur 8 bulan betina lokal. Mending saya 4 bulan saya jual, saya tukar sama yang siap kawin. Jadi mesin saya nambah nggih. Putaran saya cepat. Mungkin orang kan ngomong, wah baru setahun udah jualnya banyak. Saya nggak mau idealis terus terang aja. Kebanyakan peternakan itu idealis. Dombanya bagus, mana jadi bagus, nggak mau dijual. Saya anti dengan itu, Pak. Lebih baik saya udah tahu hasilnya bagus, saya jual selama untung. Saya beli indukan lagi, doro, darah-darah lah kalau yang umur 8 sampai 10 bulan. Tinggal kawinkan lagi, hamil, laku dijual, nggak laku breeding. Jadi nggak usah terlalu idealis lah. Istilahnya kita hasilnya bagus, dengan beli di luar masih banyak yang lebih bagus. Contoh ya, contoh saya buka kelompok ternak di desa itu bulan Juni tahun lalu. Itu saya kasih di desa 4 ekor F1 dorper jantan. Karena di desa saya masih jarang domba ya. Boyolali itu masih kambing Pak yang banyak. Mungkin sama lah kayak Pati. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih banyak domba. Itu di desa itu saya kasih pejantan 4 ekor. Sampai detik ini yang balik di bawah 10 anakan. AF-nya namanya. Karena orang desa itu berpikiran apa? Ini bagus kalau dijual eman-eman. Nah nanti mereka kalau pas kepepet Pak, dijual. Tapi kan nyuwun sewu nggih. Dia kalau jual, nah tempat saya kiloan. Dia kalau rata-rata di pasar, namanya orang kepepet di Indonesia pasti bareng Pak. Kepepet di Indonesia itu bareng. Kayak kemarin nggih, mau masuk sekolah, itu pasti harganya murah. Jadi kalau saya fair-fairan nggih, kita harus tahu waktu-waktunya. Kalau kita ikut arus di Boyolali itu kalau pas Suro, itu pasti orang memasukkan ternak. Karena adatnya kalau bulan Suro, itu bulan yang baik untuk memasukkan ternak. Semua orang beli, otomatis harganya mahal. Tapi begitu murah, jualnya bareng-bareng. Makanya peternak itu pasti belinya mahal, jualnya murah. Karena apa ya? Karena salahnya sendiri Pak. Selama ada orang seneng, dengan harganya wajar, untung jual kalau saya. Kita bisa nyetak kok. Kita breeding itu produksi gitu. Jadi misalnya nyuwun sewu nggih punya pabrik sepatu, ngeluarin sepatu bagus, ya dijual. Lebih baik sepatunya dijual, beli mesin lagi ngoten loh. Kita fair-fairan aja. Jadi saya nggak pernah mau betina itu saya rawat, saya nggak pernah nyetak F2, F3, F4. Karena waktu Pak. Pegawai saya saat ini total 29 orang terus terang. Itu kalau misalnya 4 bulan nggak saya jual, nunggu kawin itu bisa nunggu 5 bulan baru kawin. Saya tukar dengan betina yang di pasar lokal aja, itu udah lahiran lagi nunggu 5 bulan. Jadi kelamaan intinya ngoten. Kemudian nomor 4 kandang. Nah kandang ini perlu Pak. Kandang ini perlu nyuwun sewu nggih. Di tempat saya udah memikirkan kandang kedua, ketiga, keempat saya mau untuk produksi atau untuk showroom. Jadi yang pertama ke kandang saya itu di depan kandang yang paling baru, jalannya lebar 2 meter. Populasi saya sedikit gak apa-apa. Tapi orang kalau ke kandang saya nyaman, kita ngobrol di jalan, orang lalu lalang bisa. Jadi kandang ini dari awal perlu dipikirkan nggih, mau untuk produksi atau untuk showroom. Kalau untuk produksi jalannya sempit aja, yang penting kapasitasnya banyak. Kalau jenengan mau untuk saya nanti bakal banyak tamu, nggih, kandangnya tolong dibuat yang nyaman. Karena orang beli domba itu kalau nyuwun sewu nggih, datang ke sini misalnya, nyuwun sewu baunya pesing, amoniaknya tinggi, kotorannya banyak, itu udah males duluan Pak. Meskipun dombanya bagus nggih. Tapi pasti orang mikir, wah ini nanti ada pneumonia. Kalau orangnya udah paham nggih, nanti ada sesek. Ini saya beli di sini dombanya cacingan misalnya. Itu pasti pikirannya aneh-aneh. Jadi faktor kandang ini perlu nggih. Nggak harus mewah kok. Di tempat saya semuanya bambu Pak. Saya pakainya bambu petung. 1 meter cuma 900 rupiah.
lebih mahal kayu, tapi kita susun aja jalannya supaya orang itu nyaman gitu aja. Jadi kalau di tempat saya terus terang banyak tamu banyak rezeki kalau saya Pak. Jadi kita harus buka kandang kita selebar-lebarnya. Jadi seharusnya saya semalam udah janjian dengan Mas Eko, saya ke sini. Cuma saya ada tamu dari Jakarta kemarin. Sampai jam 11 malam mau saya tinggal karena dari Jakarta saya nggak enak. Karena orangnya nggak janjian awalnya. Akhirnya tadi saya berangkat pagi-pagi. Terus yang nomor 5 kondisi ternak. Nah ini. Yang saya kebanyakan kita beternak itu yang penting asal hidup. Asal hidup. Asal hidup itu apa? Kurus-kurus nggak apa-apa. Kalau jenengan punya kandang, orang itu pasti lebih suka lihat domba yang gemuk. Nggak suka yang istilahnya gembel Gembel, kotor itu nggak suka. Domba nggak usah dimandikan Pak. Dia dicukuri kalau dia sehat, kalau dia mulai mapan dengan tempatnya, itu ngeluarin lemak. Nanti putih sendiri kok. Meskipun kotor itu putih sendiri nanti. Nah itu nanti faktornya siapa dipakan Pak. Untuk ngeluarin lemak itu butuhnya apa sih? Karbohidrat. Butuhnya pakan yang ada fatnya. Misalnya kopra. Jadi nggak perlu dimandikan. Itu nanti lemaknya keluar dari bulu-bulunya sendiri. Nanti kotorannya hilang. Klimis sendiri lah intinya. Jadi kondisi ternak ini perlu diatur Jangan sampai jenengan ngaturnya kandangnya misalnya 10 kali 5. Di depan masuk udah domba-domba kurus ngoten. Jadi yang di kandang itu sebisa mungkin yang bagus. Karena nanti dengan kondisi ternak yang bagus, jenengan bisa trading dipercaya orang. Balik lagi ke nomor 1 Pak. Orang ke Bhinneka pasti wah dombanya gemuk-gemuk. Tapi saya terus terang, saya pakai konsentrat ya. Itu saya ngitung HPP. Tapi saya pakai yang paling bagus. Kalau saya terus terang saya bukan yang model low cost farming. Saya lebih baik untung dikit tapi jumlah saya banyak. Daripada saya jualnya mahal tapi nanti sedikit. Karena saya harus butuh continue ya Pak. Mungkin saat ini saat ini saya bukannya mau menyombongkan diri Saat ini jenengan bisa lihat kondisi peternakan ini lagi ngedrop. Pasar domba ini lagi turun. Tapi di tempat saya misalnya kayak sate, kayak ini masih rame tiap hari. Nah, itu nanti segmen-segmen yang harus jenengan bidik Nanti ada poin-poinnya. Dia lanjut, nah ini yang tak sampaikan tadi, jangan sampai kita itu cuci piring Mbak. Belinya mahal, nanti jualnya murah. Nah ini, tentukan segmen di awal dulu. Kebanyakan orang semua dipelihara Semua dipelihara. Saya baru pelihara yang segmen hobi, saya baru beli namanya domba sakup Pak, dari Brebes. Itu saya baru mulai 2 bulan ini. Saya pertama langsung ngincernya daging. Segmen daging, Mas Eko ini dulu saya di awal ngomong nggak boleh beli impor. Terus terang aja, Mas Perdana. Saya bukan gimana kita sharing tidak ada yang ditutupi. Dulu mau beli domba impor saya nggak boleh Pak. Karena apa? Yang paling gampang untuk membuka pasar itu daging. Di Indonesia petani itu masih belinya yang harga murah. Daging itu maksudnya domba lokal domba sayur. Dengan jenengan bisa membuka segmen daging, paling enggak lingkungan itu pasti support. Tapi kalau jenengan tiba-tiba udah ngisinya sulfok, dorper di awal orang mau masuk ke kandang jenengan takut. Terutama petani. Di tempat saya petani pun beli ke saya, itu kan sebenarnya petani itu beli di angka 1 sampai 3 juta. Kalau lebih dari 3 juta dia akan berat Pak. Nah makanya segmen-segmen ini jenengan harus bidik dulu Jadi saya selalu menganjurkan yang pertama itu segmen daging. Terutama mungkin kalau di Pati Di Pati, di Kudus rata-rata kambing lah saya fair-fairan. Kalau jenengan tiba-tiba langsung datengin Texel, domba kontes, takut Pak orang Pak. Karena nyon sewu Pati Kudus itu semuanya harganya murah. Jenengan ke Boyolali domba itu harganya mahal. Karena kita dekat dengan Temanggung dan Jogja Pak. Pasar yang termahal di sana. Semua orang di sana, pusat sate itu ada di Jogja dan di Tegal. Di Pati ini masih murah, makanya peluangnya masih tinggi.
Kalau jenengan langsung tiba-tiba naik kelas, punya dorper, punya sulfok, atau mungkin kambing bur ya yang banyak ya, itu orang takut Pak. Mau aku masuk ke tempatnya Rojo Koyo nanti dombanya harga 5 juta, 6 juta itu udah males ya. Kasih ada pilihan. Dengan ada yang murah, ada yang mahal. Karena nanti susahnya itu kita menjual gitu. Kalau pelihara saya yakin gampang, semuanya bisa dipelajari. Tapi masalah menjual itu yang sangat penting. Jangan sampai pasar udah baru mulai udah ketutup gitu. Itu nanti susah sekali. Pertama kali langsung beli dorper, F1 jual 6 juta, 7 juta. Dengan tempatnya masih baru, belum terkenal, tiba-tiba jualnya mahal. Saya jamin susah. Petani di tempat saya beli F1 dorper masih mampu kok. Nanti saya kasih triknya. Jadi perlu dikuatkan dulu gitu. Kemudian yang tiga, bibit. Bibit ini juga hati-hati, harus tahu gitu. Bibit itu apa? Yaitu tadi beli dorper full blood, beli sulfok. Kalau di kambing, kambing bur. Jadi kalau dengan main bibit, ditentukan segmennya. Segmen itu apa? Kalau di Pati, sulfok mungkin yang punya baru Mas Eko gitu. Itu orang mau beli juga takut. Nanti anaknya seperti apa? Laku enggak? Tapi kalau kayak saya, semakin mahal awal-awal, saya pasti beli. Karena peluangnya tinggi. Nanti bulan Januari ada Texel full blood, harga 75 juta. Kita ngomong segi bisnis ya Pak. Semakin orang nggak mau beli, saya malah semangat untuk beli. Berarti pasar saya terbuka lebar. Nah, bibit ini harus tahu momen, harus tahu semua. Gitu. Jangan sampai jenengan beli dorper, beli apa, jantannya 1, betinanya cuma 10. Itu rugi Pak, sekali kawin berarti 3 juta. Nah anaknya mau jual berapa? Nanti bisa ada slide selanjutnya. Kalau kita beli bibit, siapin modal yang banyak. Sewaktu-waktu harga itu anjlok, jenengan masih aman. Tapi kalau jenengan main bibit, puterannya nggak cepet gitu, siap-siap jenengan cuci piring Pak. Dorper aja lah. Dorper itu dulu 200.000 per kilo. Awal-awal ya. Sekarang udah cuma 100 sampai 130.000 per kilo. Kalau blackhead itu udah lain gitu. Itu senengan Pak, ada yang jualnya jogrok, ada yang jualnya itu. Tapi dari segi harga itu menurun. Karena apa? Semakin banyak orang punya, otomatis turun harganya. Nggak mungkin orang beli lagi. Makanya segmen bibit hati-hati ya. Lanjut Mas Eko. Terus. Nah ini kalau yang marketnya ada kuliner, itu sate. Jadi kalau di tempat saya itu mayoritas sate untuk putaran. Nah sate ini yang perlu nanti peternak harus tahu ya. Tempat saya itu modelnya kontrak Pak. Jadi saya di Tegal itu 1.000 ekor per bulan. Saya dengan yayasan Turki itu 200 ekor per bulan. Kenapa kok bisa kontrak? Tukang sate itu jarang yang motong domba dari pasar. Kita ngomong sate yang terkenal gitu. Tempat saya di Tegal Cempe Lemu. Kalau jenengan ke Tegal, rumah makan Cempe Lemu, itu cabangnya ada 7. Itu dombanya dari Boyolali. Jadi saya ada kontrak namanya karkas. Karkas nanti bisa saya jelasin. Karkas saya minimal 46%. Lihatnya dari mana? Itu lihatnya harus dipotong, ditimbang. Paling simpel dipegangi nyun sewu nggih sininya. Di atasnya pantat. BCS, body condition score. Tapi harus kenceng, Pak. Kalau dia nggak kenceng, dia rugi. Nah, kalau saya karkasnya di bawah 46, saya rela rugi terus terang. Saya kena penalti. Tapi saya punya kepastian pasar. Makanya nyun sewu nggih, kalau pelihara domba itu segmennya daging, nggih disiapkan kalau domba itu gemuk. Dipotong tukang satenya nggak rugi. Dipotong aja. Satu untuk sampel punya Pak Camat nggih. Nanti hidupnya berapa dikali harga daging mungkin 55 sampai 60 tergantung daerah nggih. Atau 53 sampai 60 kalau sekarang agak murah. Dipotong hidupnya berapa, harga dagingnya misalnya 120.000, tulangnya 60.000 per kilo. Nanti jeroan 15.000, 20.000. Dihitung aja. Dengan jual itu bisa rugi kalau beli domba yang nggak gemuk. Jadi
paling penting kalau di segmen daging, diusahakan tahu ngitung karkas. Jadi kalau di internet itu juga ada, karkas yang baik itu di atas 45% dari hidup. Kalau mungkin yang udah biasa pelihara sapi, pasti paham lah. Kalau di Boyolali, dia nggak ada yang main karkas Pak, karena orang Boyolali kalau main sapi di gelonggong, masih banyak. Mainnya jogrok ya. Kemudian daging beku, lah ini yang baru akan mulai saya kembangkan. Jadi saya pernah dipanggil ke Malang, Mas Eko juga tahu orangnya dari PT Jawara, itu mau ada cold storage untuk daging domba. Ini mungkin kita harus kerjasama dengan PT-PT Pak. Itu orangnya itu salah satu supplier ayam beku ke Kalimantan, PT Jawara. Dan saya sempat di kontak sama orang dari Cibubur, sama daging beku. Kemudian akikoh, ini biasalah kalau akikoh. Nah, yang paling untung kurban. Jadi kalau pas kurban harus disiapkan mateng-mateng gitu. Karena harganya pasti naik. Lanjut Mas Eko. Nah, niki yang paling penting Pak. Niki yang tadi saya bahas gitu. Niki pemain baru ini pasti bingung. Musuhnya pemain lama. Pemain lama itu udah punya jaringan, udah punya pasar. Jenengan orang baru tiba-tiba masuk. Kalau nggak jenengan dipukul ya susah. Jadi pemain baru ini pasti bingung. Wah ini saya sama Rajokoyo, pasti orang ke Rajokoyo. Makanya saya fair-fairan nanti di slide selanjutnya. Saya itu bekerja sama dengan farm-farm yang lain. Saya nggak malu untuk datang Pak. Jadi saya dengan Sedana Farm, kalau jenengan tahu di Jombang, itu saya kerjasama. Dia bagian produksi, saya bagian jual. Terus sama adalah di Kediri banyak. Saya yang produksi, dia yang jual. Kalau jenengan sama mau bersaing, remuk Pak kita Pak. Hancur. Jadi kalau jenengan mau bersaing pasti hancur. Di Mas Eko harganya berapa? 1 juta. Saya 900. Nanti Mas Eko nggak terima 800. Akhirnya jenengan remuk gitu. Jenengan kalau mau bersaing sama orang lama ya siapin duit yang banyak. Bakal duit intinya gitu. Tapi kalau jenengan nggak mau ya udah, ayo kita bareng-bareng. Nggak susah kok Pak, bareng-bareng itu nggak susah. Yang menghancurkan peternak ya tahun lalu. Desember itu puncaknya daging rame, sate rame. Waktu itu harga jual masih 55.000 gemukan gitu. Saya punya mitra stoknya sekitar 1.000 ekor. Saya jual 55, tiba-tiba ada orang nyun sewu ada orang jualnya 53, 52. Karena apa? Karena dia nggak diambil. Kalau Januari harganya turun. Ya penggemukan itu kalau 3 bulan lebih dengan penggemukan sampai 4 bulan itu rugi, grafiknya menurun. Makanya orang banting harga. Akhirnya apa? Desember tahun lalu saya masih sedikit lah. Masih punyanya sedikit, belum sebanyak sekarang. Akhirnya harga langsung turun. Dan saya niki saya bicara sebagai peternak ya. Jangan sampai kita waktu mau panen harganya murah gitu loh. Karena apa? Karena ada orang yang panik. Itu ngefek Pak, sangat ngefek. Kalau jenengan nggak percaya di Boyolali Temanggung sekarang orang pasti ngelihatnya harga di Bhinneka Farm. Bakalan sekarang saya jarang ambil. Karena saya ngambil di mitra, di pasar harganya turun. Boleh dibuktikan. Nah, hal-hal seperti ini harus diatur. Jadi Mas Eko sempat saya panggil, itu ketemu dengan peternak Gria Ternak Wonosobo, Sedana Farm, bakul-bakul di Jawa Tengah saya kumpulin ke kandang saya. Kenapa? Kita harus nggak boleh istilahnya bersaing Pak. Kita bicarain aja. Harganya sekian, saya masuknya sekian, bakulnya berapa. Kita ngomong aja. Jadi Mas Eko, Mas Perdana ini datang waktu saya ngumpulin bakul-bakul dan farm-farm besar. Di Temanggung juga ada. Itu terus terang kalau ada orang yang di luar yang saya panggil ngancurin harga, kita sepakat semuanya ngancurin harga. Jadi siapa yang kuat nanti siapa yang menang intinya gitu. Kalau jenengan main sendiri, jenengan cuma terombang-ambing aja. Ini kita ngomong segmen daging, harga bakalan. Saya nggak pernah beli yang murah, nggak pernah Pak. Bhinneka Farm beli yang paling mahal pasti.
Karena apa? Karena saya butuhnya kelanjutannya gitu. Per hari saya 100 ekor minimal. Kalau misalnya suplai saya putus, pegawai saya banyak. Jadi kita fair-fairan, saya nggak mau monopoli harga murah mboten. Di tempat saya beli, monggo jenengan bisa survei, saya pasti belinya yang paling mahal kok. Karena tujuan saya apa? Selama saya masih masuk, nggak masalah. Harga mungkin saat ini cuma 53.000 Pak, bakalan. Saya beli sekarang di 56.000, bayangkan. Karena saya lebih fokus ke mitra, gitu. Jadi misalnya dengan Mas Eko, Mas Perdana, mereka punya barang, saya lebih fokus ke mitra-mitra saya, ke tim-tim saya. Mahal nggak apa-apa Pak, karena kita continue. Gitu. Mungkin ada orang sekali masuk ke saya harganya murah, besok putus. Nanti dicari orangnya nggak ada kematian, ada apa, itu masalah. Gitu. Kalau saya yang penting itu konstan. Nanti monggo, jangan disesuaikan dengan kandang masing-masing. Orang baru nanti pasti kalahnya sama orang lama. Nah ini caranya jenengan gimana keluar dari bayang-bayang ini. Ya. Penjualan satunya murah, satunya kualitas. Kalau mau murah yang tadi saya sebutkan, jenengan ngincernya daging dan petani dulu Pak. Nggak usah serakah. Saya pun awal mulai saya nggak punya full blood kok. Dari awal saya udah terus mosok beli dorper 30 juta laku apa enggak. Meskipun sekarang saya punya banyak. Sulfok sekarang. Jadi kita fair-fairan, kita harus tentukan segmen murah, daging atau petani. Murah dalam arti jenengan bisa ngitung HPP ya, nanti ada slide selanjutnya. Jangan sampai banyak petani yang jual barusan lahir 200.000, 300.000, itu rugi sekali. Nanti bisa saya tuliskan ngitung HPP ya. Kemudian kalau yang kedua kualitas peternak dan bibit. Yang paling ramai itu jual jantan yang bagus Pak. Tapi pasarnya sedikit gitu. Karena orang beli jantan satu biasanya betinanya 20, 30, 40. Jadi peluang jantan itu siap-siap ada sisa. Jangan sampai jenengan PD uangnya banyak beli jantan banyak di peternak F1 digembukan. Harga 100.000 per kilo misalnya gitu. Umur 3 bulan 2 juta. Wah ini nanti kalau saya gemuin umur 1 tahun bisa 7 juta. Beli 100 ya toh. Di atas kertas untungnya 500 juta. Jenengan nggak bisa jual, habis dipangan karena wedhus uangnya. Jadi hati-hati. Kebanyakan peternak itu idealis. Pengennya untung banyak, punya uang, dibelikan banyak. Domba itu ada titik maksimalnya Pak. Betina, lokal, nggak mungkin lebih dari 35 kilo, 40 kilo nggak mungkin. Jenengan pengen untung banyak, dimakan jenengan. Sama ternaknya jenengan. Jadi jangan cuma nulis di atas kertas gitu. Disesuaikan aja. Oh kira-kira saya kalau sebulan 10 bisa, berarti saya belinya 30. Rotasi. Wah saya punya uang 1 miliar, aku tak beli 500. Ternyata nggak laku, panik jenengan jualnya murah, rugi. Kita fair-fairan aja. Kebanyakan peternak itu nafsunya di depan. Termasuk saya dulu. Kalau di depan nafsu, nanti waktu belakang duit entek. Hati-hati ya. Kemudian ini yang pertama efektivitas. Efektivitas ini macam-macam gitu, tergantung kandang masing-masing. Kalau di tempat saya nggak punya rumput sekarang. Saya nggak punya rumput, saya semuanya beli. Karena saya hitung saya lebih efektif beli daripada saya nyewa lahan, saya ngarit. Karena untuk sewa lahan, pikiran saya gini gitu. Lahan saya sekarang saya kasihkan ke Karang Taruna sama ke Yatiman RW namanya. Karena lebih efektif. Kalau saya sewa 5 tahun di Boyolali itu 1 juta per 1.000 meter per tahun. Domba saya 2.000. Satu hari bisa 4 ton, 5 ton sekarang. Itu kalau saya sewa berarti saya butuh sekitar 15 sampai 20 hektar. Berarti 1 hektarnya saya 1 tahun 15 juta aja. Niki, 1 hektar 15 juta. Itu belum kos tenaga dan lain-lain dikali 20 hektar. 1 tahun saya keluar uang 300 juta Pak. Nggak mungkin jenengan sewa 1 tahun. Pacongnya baru tumbuh, habis sewanya. Kita fair-fair aja. 5 tahun, berarti saya butuh uang 1,5 miliar. Lebih baik saya beli, karena saya udah punya pasar. Saya beli ke masyarakat, saya beli ke orang-orang yang suplai, saya kerjasama dengan pesantren di Sragen ada. Itu saya beli.
Memang saya per hari keluar 2 juta, 3 juta per hari. Tapi uang saya bisa muter 1,5 miliar tadi misalnya ya. 1 miliarnya saya untuk beliin domba, 500-nya untuk muter. Akhirnya uang saya bisa muter terus. Orang juga suka. Pasti pesantren mendoakan semoga Bhinneka Farm ramai terus. Lah kalau saya sepi rumputnya nggak dibeli, Pak. Kita fair-fairan aja. Nggak usah serakah, kita harus punya nanam sendiri, semua sendiri. Jadi kalau masih sedikit mungkin masih ngarit Kalau banyak udah beda lagi. Makanya saya ngomong efektivitas ini tergantung kandang jenengan. Kalau saya semua beli karena uang saya lebih muter. Jangan sampai nyuwun sewu Saya nggak pakai fermentasi, saya nggak pakai silase. Tapi jangan sampai wah saya juga ikut-ikut nggak mau fermentasi silase, niku salah. Saya nggak mau fermentasi, saya nggak mau silase, Pak. Karena per hari saya 4 ton pakannya, rumputnya. Kalau misalnya jenengan pakai silase, tong itu cuma 60 kilo paling 1 tong. Kalau yang besar bisa 80 sampai 90 kilo. 4 ton dibagi 100 kilo aja. Saya 40 tong sehari. Dikali 21 hari. Nah, saya beli tongnya 1000 tong, Pak Edan. Buang-buang uang. Makanya saya beli, saya pakainya kering, konsentrat dan rumput. Tapi kalau jenengan saya kerja, Pak, saya masih kerja. Misalnya Pak Camat pas sibuk ngaritnya hari Minggu, nanti masukin tong, dombanya 20 sehari misalnya butuh 3 kilo lah banyaknya. Berarti butuhnya 60 kilo. Beli tong masih masuk akal. Tapi kalau untuk saya 1000 tong udah ratusan juta. Yang paling simpel, Pak, orang itu tidak pernah hitung tenaga. Kalau saya semuanya pegawai nyuci 1000 tong itu loh butuh berapa hari? Bayarnya berapa? Bayangin aja. Kalau jenengan habis buat silase, jenengan nggak mau nyuci, saya jamin busuk semua nanti. Jadi kita fair-fairan seperti itu. Efektivitas itu tergantung jenengan Mau fermentasi, silase, kering atau yang tahu kandang masing-masing. Nggak harus jenengan ikut saya. Saya semua beli, Pak. Kulit kacang hijau di Pati ini saya beli. Mas Eko, beli dari petani berapa, saya beli berapa. Kalau di Kudus juga saya beli. Saya itu pengumpul limbah sekarang. Rendeng kacang tanah saya beli. Kacang hijau saya beli, kangkung kering saya beli, sorghum saya beli. Kulit kopi saya beli, jungle itu loh. Dari Blora, jungle kering pun saya beli. Yang di sana dibakar saya beli. Tebon jagung kering saya beli. Kalau orang dibakar pasti, saya kasihkan untuk makan ternak. Karena sama-sama saya beli rumput. Karena kalau beli rumput di tempat saya 500 Pak. Pernah saya jemur, saya bawa ke Blora, itu ada oven jagung itu kadar airnya bisa 75%. Jadi 5 kilo itu paling cuma 1 kilo lebih dikit. Makanya kalau saya beli 500, sebenarnya saya beli rumput itu sekitar 2000 sampai 2500. Karena nanti saya jelasin pakannya pakan kering, Pak. Dengan kita pakai kulit kacang hijau misalnya, itu lebih murah. Nah, ngitungnya apa? Tadi bandingin dengan sewa. Yon sewu kalau jenengan punya tanah sendiri, tolong dihitung sewa Kebanyakan orang, wah tanah saya banyak, investasinya banyak. Lahan punya 1 hektar, dihitungnya gratis. Harusnya jenengan hitung, oh harganya 1000 per meter per tahun, berarti 10 juta, 15 juta. Dibagi jumlah ekor. Jadi jenengan bisa ngitung HPP. Jangan karena mentang-mentang gratis nggak ditulis Akhirnya jenengan nanti remuk di belakang. Begitu jenengan punya 1 hektar, dombanya kerasa untung, punya 200, nambah ke 500, nyewa, jebol uangnya. Dari awal tolong dihitung. Kemudian nama brand yang seperti biasa yang tadi Nama brand wajib. Nanti lebih enak tanya jawab, Pak, monggo. Apapun itu saya fair-fairan semua saya jawab. Kemudian pondasi. Ya pondasi ini paling penting, Pak. Kalau jenengan nggak punya pondasi, jalan sendiri, disenggol orang jatuh, Pak. Pertama kali saya buka kemitraan, kenapa saya ngomong pondasi? Saya dulu penggemukan itu sendiri. 300 ekor betina, karena saya udah habis jual kurban jantan, saya ngisi betina. Jagal itu butuhnya kontinu. Kita ngomong segmen daging Kalau jenengan punya 300, padahal saya kontraknya 1000, berarti per bulan cuma bisa 100, itu kalau jadi. Akhirnya apa? Saya sebagai nomor 2, nomor 3, nomor 4.
Efeknya kemana? Saya dibayarnya pasti yang paling lama, Pak. Jenengan main jagal, pasti uangnya nggak mungkin lancar. Kalau jenengan nggak utama, saya jamin. Oh, saya beli di tempatnya Pak Camat hari ini. Ada lagi baru bulan depan. Oh, tak bayar nanti bulan depan aja sebelum saya ambil. Akhirnya rugi. Tapi punya saya, jagal dia bisa continue ke tempat saya. Seminggu 4 kali, 3 kali ngambil. Mau nggak mau dia sebelum ngambil harus bayar. Kalau saya hilang dia bingung. Gitu. Jagal itu juga butuh kita kok. Cuma dia jual mahal, pinter Pak. Dia nggak nyari peternak enggak. Dia memang sengaja peternak mencari dia. Tujuannya apa? Supaya mereka harganya bisa ditekan. Yang butuh siapa? Jual itu kan siapa yang butuh ya? Kalau jagalnya butuh, beli mahal mau Pak. Tapi kan dia udah triknya udah pinter gitu. Seolah-olah nggak butuh, peternaknya yang butuh. Jenengan datang ke sana, harganya murah. Kalau jenengan nggak bisa continue, hati-hati. Makanya saya ngomong pondasi. Pondasi itu gimana bareng-bareng lah, kelompok ternak. Nggak harus, wah ikut Mas Eko, ikut mitranya nggak harus Pak. Yang penting kenal. Saya dengan di Temanggung ada kemitraan besar juga. Kita nggak ada transaksi apa-apa, tapi kita selalu share. Gemukanmu ada berapa, punyaku ada berapa. Enggak harus kita semuanya uang enggak, nggih. Kita komunikasi aja. Punyamu keluar kira-kira bulan ini berapa, kita bisa saling sharing kok. Jadi kita ngisi itu bisa saling mengisi lah intinya lah. Enggak harus ikut mitra Bhinneka enggak, Pak. Kita fair-fair aja. Kemudian lanjut. Nah ini yang banyak di tempat saya jualnya ditimbang, semua domba saya timbang, kecuali yang segmen hobi. Harganya beda-beda. Kalau jenengan masuk ke pasar daging, semuanya ditimbang.